Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari matematika kelas 8, materi tentang lingkaran. Kali ini kita akan berfokus mempelajari materi tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu sudut pusat? Apa itu sudut keliling? Jadi, kalau dalam sebuah lingkaran, ya, dalam sebuah lingkaran terdapatkan titik pusat ya. Titik pusatnya kemarin disebutnya sebagai titik pusat O. Jadi pusat lingkaran selalu disebut O. Jadi sudut pusat itu sudut yang terdapat pada titik pusat lingkaran dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, jadi seperti ini. Ini kan jari-jari, ini jari-jari. Misalkan kita namakan ini AB. Dan dibentuk oleh sebuah busur. Ingat kemarin ya, yang sudah diberikan tugas bahwa kalau yang melengkung ini namanya adalah busur. Jadi kalau kita tulis keterangan sudut pusat adalah sudut yang dibentuk dua buah jari-jari dan busur ya pada pusat lingkaran. Jadi sudutnya yang mana? Kalau seperti ini sudutnya ini. Kita namakan sudut AOB. Sudut itu berada di huruf tengah ya. Jadi AOB. Bisa juga kita sebut BOA. Jadi yang disebut sudut pusat adalah sudut AOB. Ini sama dengan sudut pusat. Bisa ya? Nah, kemudian yang kedua, sudut keliling. Nah, untuk sudut keliling bagaimana? Kalau secara definisi, sudut keliling itu sudut yang dibentuk dua buah tali busur. Nah, tali busur apalagi tuh? Kemarin sudah ya tugasnya ya. Dua buah tali busur dan sebuah busur ya, dan sebuah busur pada sisi lingkaran. Nah, jadi pada pinggir-pinggirnya gitu. Jadi misalkan kita mau membuat dari sini ke sini. Nah, ini kita kasih huruf C. Jadi ACB. Ini nih sudutnya. Jadi sudut C ini ya, sudut C yang di kecil ini itu sudut keliling namanya karena ada di pinggir. Nah, AC sama BC kemarin namanya adalah tali busur gitu ya. Bisa lagi nggak di sebelah lainnya? Bisa di tempat lain, misalkan ke sana. Nah, ke sini tuh. Misalkan di sini D. Di sini ADB. Ini juga sudut keliling. Ini sudut keliling, ini sudut keliling. Nah, jadi bisa kita tulis sudut ADB. Terus sudut apa lagi tuh? Sudut ACB. Itu adalah sudut keliling. Nah, ada hubungan antar sudut di antara mereka semua ini. Ya. Kalau sudut kelilingnya busurnya sama, busur itu ini nih, yang AB. Coba kita lihat nih. ACB sudutnya C, ujungnya AB, busurnya AB. Atau lihat aja kakinya nih, kakinya A sama B. Sudut keliling ADB, sudutnya D, nih ya, sudutnya D yang kecil, kakinya A sama B, gitu, ya. Atau busurnya AB. Jadi kalau
sudut keliling busurnya sama, maka besarnya juga sama. Gitu. Jadi walaupun kelihatan ini kayak lebih kecil nih, tapi ternyata yang di D sama yang di C itu sama. Gitu ya. Jadi yang C sama D sama. Berarti bisa kita tulis ya, sudut ACB besarnya sama dengan sudut ADB. Kenapa tadi bisa sama? Karena terdapat pada busur yang sama. Terdapat pada busur yang sama. Pada busur yang sama. Nah, seperti itu ya. Terus bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut kelilingnya? Coba kita lihat tadi. Tadi kan sudut AOB sudut pusat ya. AOB sudut pusat. Ternyata busurnya AB juga. Kakinya AB nih. AB kakinya. Nah, ternyata sudut pusat AOB, kakinya busurnya di AB, sudut keliling ACB sama sudut keliling ADB juga busurnya atau kakinya di AB. Kalau sudut pusat dan sudut keliling memiliki busur yang sama, maka hubungannya adalah sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Ya, jadi sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Jadi bisa kita tulis hubungannya. Hubungannya bisa kita tulis bahwa sudut pusat besarnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, paham ya maksudnya 2 kali sudut keliling? Jadi kalau di sini 30 derajat, berarti di pusat 60 derajat. Kalau di sini 30 derajat, berarti ini juga 30 derajat. Tadi gitu sama ya. Berarti ini 60 derajat. Kalau misalkan di tengah-tengah ini 100 derajat, berarti yang di C sama di D 50. Kan ini 2 kalinya gitu. Nah, baik, kita ke contoh soal. Jadi sifatnya seperti ini ya. Bahwa sudut pusat, sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari, ya, jari-jarinya AO sama BO, terdapat pada pusat lingkaran, ada di tengah. Nah, sedangkan sudut keliling, sudut yang dibentuk oleh 2 buah tali busur dan sebuah busur pada sisi lingkaran. Ingat aja, sudut keliling itu sudutnya ada di pinggir-pinggir. Gitu ya. Bisa ke sini juga nggak? Bisa. Misalkan kita bikin sebelah sini, AEB, sama aja. Gitu. Nah, hubungannya kalau busurnya sama atau kakinya sama, ya, lihat kakinya aja, anggap ini kaki nih. Ya, busur ini ujung, anggap aja ujung kakinya. Kalau kakinya sama, maka sudut keliling sama semua. Kalau di sini 50, di sini 50. Terus hubungannya sama sudut pusat 2 kali besarnya. Kalau di sini 50, di sini 50, maka di tengah-tengahnya otomatis kali 2, berarti jadi 100. Baik, kita ke contoh soal ya. Soal pertama, misalkan masih gambar yang sama, diketahui sudut AOB 120 derajat. Nah, sudut AOB tadi apa namanya? Sudut AOB adalah sudut pusat. Pertanyaannya, berapa sudut ACB dan berapa sudut ADB? Coba kita lihat. AOB sudut pusat, yang ditanya ACB. ACB yang mana? Yang kecil. Ingat, yang tengah 2 kalinya yang kecil. Yang sudut pusat 2 kali sudut keliling. Berarti kalau ini 120, ini tinggal kita bagi 2. Ya. Berarti jadinya sudut ACB itu sama dengan 120 bagi 2. Berapa dapatnya? 60 derajat. Kenapa alasannya? Karena sudut keliling. Gitu ya. Sudut ADB berapa? Sudut ADB juga sama. Sudut ADB sama dengan 60 derajat juga, karena alasannya juga adalah sudut keliling. Betul. Nah, gitu ya. Kemudian saya balik soalnya. Kalau soal kedua, sudut ADB ditambah sudut
ACB sama dengan 100 derajat. Berapa sudut AOB-nya? Nah, coba kita lihat. Di soal diberitahukan sudut ADB yang ini ditambah sudut ACB. Jadi ini tambah ini 100 derajat. Tadi keterangannya apa? Keterangannya bahwa sudut keliling besarnya sama jika memiliki busur yang sama. Berarti ini sama sebenarnya. Ya, berarti bisa kita kasih keterangan. Kita bisa kasih keterangan bahwa sudut ADB sama dengan sudut ACB. Gitu. Berarti kita bagi dua saja ya. Berarti kita bagi dua besarnya. Berarti 100 bagi 2. Berarti 50 derajat. Berarti sudut kelilingnya 50 derajat ya. Sudut kelilingnya 50 derajat. Nah, ini ditanya sudut AOB. Sudut AOB sama dengan sudut pusat. Sudut AOB sama dengan sudut pusat. Nah, kalau diketahui ditanyakan sudut AOB sama dengan sudut pusat, tadi besarnya berapa? Besarnya 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya 50, tinggal dikali 2, berarti 2 kali 50. Berarti 100 derajat. Nah, ini masih mudah ya. Ingat saja bahwa ini setengahnya dari yang tengah. Kalau ini 100 berarti ini 50, ini 50. Kalau ini 120 berarti ini 60, ini 60. Gitu ya. Jadi sudut keliling setengah dari sudut pusat, atau sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nah, kita berlanjut ke soal yang lebih sulit. Soal selanjutnya, diketahui sudut SPO 50 derajat, maka besar sudut PQS sama dengan. Nah, kita tandai dulu ya, sudut SPO itu yang mana ya? SPO. Ingat, sudut itu yang huruf tengahnya. Berarti kalau SPO berarti yang ini 50 derajat nih. Nah, berarti 50 derajat itu di sini. Ini 50 derajat. Yang ditanya sudut PQS. Ternyata sudut keliling yang ditanyakan. Kebayang ya, ternyata yang ditanya adalah sudut keliling. Otomatis kalau kita mau mencari sudut keliling, kita butuh temannya, yaitu sudut pusat. Sudut pusatnya POS atau SOP. Nah, bagaimana mencari sudut SOP? Padahal yang diketahui sudut SPO. Nah, bagaimana cara mencari sudut POS? Nah, coba kita lihat. POS ini segitiga, ternyata ada garis tambahan di sini. Ya, ada garis tali busur di sini. Ingat, tadi kalau sudut pusat dibentuk oleh 2 buah jari-jari, berarti PO sama SO jari-jari. Kalau sama berarti apa? Artinya segitiganya sama kaki. Karena kan OP, OS jari-jari kakinya sama. Berarti otomatis kalau di sini 50, berarti di sini yang sebelah kanan juga 50. Hubungannya karena segitiga sama kaki. Jadi bisa kita tulis, kita jawab ya perlahan-lahan. Berarti sudut, namanya berarti sudut apa nih? PSO ya. Sudut PSO sama dengan 50 derajat juga. Karena segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki. Kenapa bisa sama kaki? Karena sama-sama jari-jari ini. Nah, kita tulis di sini. Berarti dapat yang pertama. Ini 50 juga. Bisa kita cari berarti tengah-tengahnya. Ya kan? Berarti kita bisa mendapat sudut pusatnya. Ini 50, ini 50. Tadi udah jelas tuh. PSO kan segitiga. Segitiga sama kaki. Jumlah sudut segitiga 180 derajat. Ya kan? Pelajaran SD ini ya. Jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti kalau ini 50, ini 50 yang sudut pusat sisanya. Berarti bisa kita cari sudut POS ya. Atau sudut pusat ya. Sudut POS ini sudut pusat. Sudut POS ini sudut pusat. Bisa kita cari hubungannya dari segitiga, yaitu 180
kurang yang 50, kurang yang kanan 50 juga. Dikurang 50, dikurang 50. Jadi dapatnya adalah 80 derajat. Dapat sudut pusatnya 80 derajat. Pertanyaannya temennya, sudut PQS. Sudut yang ada di sini, sudut keliling. Sudut keliling hubungannya setengahnya sudut pusat. Berarti dapat sudut PQS-nya. Sudut PQS sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40 derajat. Karena ini adalah sudut keliling. Mudah ya. Jadi untuk materi sudut pusat dan sudut keliling biasanya dikaitkan dengan segitiga, kadang-kadang muncul. Ya. Jadi kalian hubungkan kaitan sudut pusat, sudut keliling yang berhubungan tadi dengan jumlah sudut pada segitiga. Baik, satu soal lagi kita beri contoh yang cukup sulit. Untuk soal berikutnya diketahui sudut ABE ditambah sudut ADE 80 derajat. ABE yang ini, ADE yang ini. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat dulu apakah busurnya sama. ABE, kakinya di AE, busur AE nih. ADE juga kakinya di AE, busur AE. Ternyata kan ABE ada di pinggir nih, berarti sudut keliling. ADE juga di pinggir, berarti sudut keliling. Berarti ini sudut keliling yang sama. Pertanyaannya tentukan ABE. Nah, karena sudut keliling yang sama, berarti besarnya sama. Berarti masing-masing kalau dijumlahkan katanya 80 derajat. Berarti kalau ada dua jumlahnya 80 derajat, berarti satunya berapa? Setengahnya ya. Berarti pertama bisa kita cari sudut ABE ya. Sudut ABE sama dengan sudut ADE. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Berarti 80 bagi 2. Berarti masing-masing besarnya sama-sama 40 derajat. Kemudian pertanyaan kedua sudut AOE. AOE. Yang di tengah-tengah. Pokoknya kalau ada O berarti sudut pusat tuh namanya ya. AOE, sudut pusat dengan busur AE. Ternyata ada hubungan sama yang soal sebelumnya. Ya, berarti sudut AOE ini adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat dua kalinya sudut keliling. Tadi sudut kelilingnya 40 derajat. Berarti sudut pusatnya 40 kali 2 sama dengan 80 derajat. Ini bukan kebetulan sama ya. Jadi memang pas hasilnya sama-sama 80 derajat. Nah, terakhir pertanyaan ketiga, sudut AOC. Nah, sudut AOC. Ternyata sudut AOC itu juga sudut pusat. Ada di O nih. AOC. Tapi ternyata sudut pusatnya berseberangan ya. Bersebelahan dengan sudut AOE. Membentuk garis lurus nih. CE jadi garis lurus, jadi diameter. Nah, jadi hubungannya bagaimana? Jadi kan kalau berpelurus apa? Ayo pelajaran kelas 7. Kalau berpelurus totalnya 180 derajat. Di sini tadi sudah ada 40 dapat. Di sini juga 40 derajat. Di sini sudah dapat 80 derajat. Pertanyaannya terakhir AOC. AOC nih membentuk garis lurus. Kita lihat nih, membentuk garis lurus tuh, kayak busur derajat tuh. Jadi kalau di sini 80, di sini sisanya. Ya, sudut AOC itu berarti totalnya 180 derajat dengan yang sebelah. Kalau sudut yang tetanggaan gini aja ingetnya, kalau sudut tetanggaan ya ini kan tetanggaan terus membentuk garis lurus, berarti totalnya 180 derajat. Berarti sudut AOC 180 derajat dikurang 80 sebelahnya. Berarti besarnya 100 derajat. Karena hubungannya adalah berpelurus. Dan dia juga termasuk sudut pusat. Baik, mudah dipahami ya antara hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Dan hubungan dengan sudut-sudut lainnya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.